Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh bangun. Dan untuk itu sebelum memulai segala sesuatu yang akan kita lakukan pada hari ini, kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, bersyukur ya Tuhan atas pagi hari yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan, membaca firman-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk mendengarkan, merenungkan, juga melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan kita dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 14 sampai 26. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang-orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai sejahtera. Damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita disapa oleh tema diskusikan dengan benar. Berdiskusi di sekitar kebenaran Allah memang hal yang menarik Bapak Ibu, dan juga dapat memperkokoh iman. Ya. Namun ada juga diskusi yang tidak berujung, tidak berdasar. Nah, diskusi akhirnya bermuara pada siapa yang hebat dan siapa yang paling benar. Nah, bahkan kadang berakhir dengan perdebatan yang sepertinya tidak jelas. Nah, Bapak Ibu, rupanya surat Timotius
ini ditujukan kepada mereka yang senang berdiskusi tentang firman Tuhan. Ya, menafsir sesuka hati mereka tentang Injil Yesus Kristus. Nah, hal inilah yang disoroti oleh Timotius, di mana diskusi-diskusi yang mereka lakukan itu tidak berdasar pada firman Tuhan, sehingga dapat membuat orang murtad. Nah, Timotius menyebut mereka sebagai pengajar-pengajar sesat, dan pengajaran mereka digambarkan seperti penyakit kanker yang sangat cepat menyebar dalam tubuh dan mematikan. Karena itu Timotius mengingatkan kita orang percaya agar tetap berjaga-jaga dan jangan khawatir, sebab Tuhan telah memberikan dasar yang kokoh. Bahkan Tuhan mengenal setiap hambanya yang benar-benar memegang teguh kebenaran Injil. Nah, Bapak Ibu, pengajar-pengajar sesat seperti dalam bacaan kita juga terdapat di sekitar kita. Nah, mereka sering berdiskusi dan berdebat dengan pemahaman mereka sendiri, dan akhirnya berujung pada membuat gereja dengan aturan sendiri pula sebagaimana tafsirannya. Bapak Ibu, Gereja Toraja itu telah merancang ibadah rumah tangga dengan model diskusi dan kesaksian, atau ya PA yang sering kita sebut pendalaman Alkitab. Metode ini diharapkan agar dalam diskusi-diskusi kita sungguh-sungguh atas dasar kebenaran firman. Cuma ya realitanya diskusi dalam KRT biasanya terjebak dengan kasus dan bahkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan topik diskusi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, karena itu diskusikanlah firman Tuhan dengan benar. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah mendengarkan firman. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini sebelum memulai tugas aktivitas kami telah menyelenggarakan dan telah mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu memohon agar firman-Mu ini dapat benar-benar kami lakukan. Kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan agar kami tidak hanya mendengarkan, tetapi betul-betul melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya itu, kami juga boleh sebagai pemberita-pemberita Injil kepada keluarga kami, kepada jemaat-jemaat kami, pun lingkungan di sekitar kami. Pada saat ini juga Tuhan berdoa bagi saudara-saudara kami atau orang tua kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah, yang berobat jalan pun dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang menolong saudara-saudara kami ini. Engkau menolong orang tua kami ini agar mereka boleh merasakan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau yang menjamah setiap bagian tubuh yang sakit daripada saudara kami, orang tua kami ini Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga menyerahkan rencana jika tidak ada halangan pada hari Minggu nanti tanggal 16 Oktober akan diadakan sakramen perjamuan kudus bagi anggota Sidi dan baptis dewasa
Kiranya kami dapat betul-betul mempersiapkan diri kami agar kami siap untuk sehidangan dengan Engkau Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yang sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai anak-anak, Engkau yang memberkati Tuhan. Biarlah semua yang boleh kami lakukan ataupun segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang kiranya tidak mampu. Tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, akan selalu bersama dengan kami ketika kami melewati segala pergumulan dalam hidup, ketika kami melewati seluruh sukacita. Engkau ada di sana. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pada saat ini kami akan memulai bekerja, kami akan memulai belajar. Tuhan, Engkau yang menuntun kami agar segala sesuatu yang boleh kami lakukan, pekerjaan, usaha, dan proses belajar yang kami lakukan tidak menjadi hal yang sia-sia, tetapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, demikianlah renungan Sarota kita pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.